Pemirsa, banjir yang melanda wilayah Kabupaten Landak beberapa waktu lalu menyisakan berbagai cerita. Bahkan 2 unit rumah rusak parah dan hanyut terseret arus. Kita akan mendengar penjelasan dari stakeholder terkait dan juga masyarakat apa yang menjadi penyebab banjir ini. Sekalian kita akan melihat lokasi-lokasi yang juga sebelumnya terendam. Di kawasan pasar Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak ini, saudara, kemarin memang tempat terendam banjir sehingga mengakibatkan berbagai aktivitas perekonomian warga lumpuh. Bahkan banyak pertokoan tutup akibat banjir. Seperti yang dapat kita saksikan dalam video ini, terlihat begitu banyak aspek kehidupan masyarakat yang ikut terdampak. Selain daripada tingginya curah hujan, apa sebenarnya yang menjadi faktor penyebab banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Landak ini? Ya, berkenaan dengan banjir kemarin yang tanggal 22 Mei 2024 yang lalu, itu memang awalnya hujan deras itu mulai jam 7 malam itu sampai jam 5 pagi itu tak berhenti-berhenti, deras lagi. Ternyata bukan hanya di Ngabang, tetapi sampai di perluan Sungai Landak dan anak-anak sungainya, sehingga itulah yang membuat banjir yang luar biasa. Yang biasanya itu biasa-biasa saja, masyarakat bilang bahwa tidak pernah sebanjir ini katanya. Nah, jadi itu memang agak menyulitkan masyarakat yang terkena dampak banjir. Wilayahnya ada beberapa kecamatan, kita hitung dari Air Besar, Kuala Behe, kemudian Ngabang, Sengah Temilak juga, kemudian Sebangki. Nah, desanya itu saya lupa berapa, tapi yang jelas yang terdampak itu sekitar 8.660 kepala keluarga. Dan jiwanya itu kalau boleh saya lihat di dokumen kami, itu sebanyak 36.520 jiwa yang terdampak. Ini sebenarnya bukan hanya di tahun 2024 awal ini, sebenarnya juga di tahun 2014 ya, itu juga mengalami banjir. Di dalam penanganan waktu saya di BPD terhadap banjir, maka saya pernah mengatakan di media massa, mengapa hujan 4 jam? Mengapa hujan 4 jam di Kabupaten Landak, di daerah Kecamatan Menyuki, Kecamatan Mandor, khususnya di Setabar, itu timbul banjir bandang. Nah, saya bicarakan masalah ini kenapa? Berarti ada yang salah. Yang pertama, di hulu mungkin terjadi penandusan, terjadi pengundulan hutan. Yang kedua, di hilirnya dasnya yang mulai terganggu. Tidak lancarnya aliran sungai, ya, aliran parit yang mengakibatkan tumpukan air yang mengakibatkan timbul banjir bandang. Nah, kembali tahun 2024 ini di bulan Januari itu sudah banjir. Kemudian terakhir kemarin di bulan Mei. Banjir tidak lepas dari lingkungan. Karena pada dasarnya zaman dulu walaupun hujan lebat, tetapi air itu tidak separah yang sekarang. Karena apa? Zaman dulu masih banyak akar tunggal.
Akar tunggal itu mampu menyerap air dalam jumlah yang banyak dan menahannya di perhuluan. Sekarang yang ditanam itu akar serabut, sehingga tidak mampu untuk menahan air di dalam tanah. Dan akar serabut itu kebanyakan pohon sawit. Nah, sehingga melaju dengan di atas permukaan sehingga tidak terbendung, dan itu yang menyebabkan kadang-kadang terjadi banjir bandang itu. Seperti yang diberitakan sebelumnya, saudara, bahwa beberapa desa di Kecamatan Kuala Behe dan Air Besar terdampak banjir yang cukup parah. Termasuk di Kecamatan Ngabang ini, saudara, tidak lepas dari bencana banjir. Tempat saya berada saat ini merupakan Jalan Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, yang juga tidak lepas dari bencana banjir dengan ketinggian hampir mencapai 1 meter. Bahkan di belakang kami ini, jalan seluruhnya tertutup oleh banjir sehingga kendaraan-kendaraan tidak bisa melintas. Selain itu diinformasikan juga bahwa 2 buah rumah di Desa Tepedak juga hanyut dihantam banjir. Kita akan ke sana untuk melihat bagaimana kondisi pasca banjir. Pemirsa, tempat saya berada ini merupakan Desa Tepedak, Dusun Tepedak, yang merupakan tempat lokasi di mana 2 rumah yang hanyut akibat banjir yang menerjang wilayah ini pada 22 Mei kemarin. Nah, di samping kami ini bisa Anda lihat masih terlihat puing-puing tumpukan dari rumah yang rusak. Kalau di sebelah sini, ini merupakan rumah milik Ibu Agustina yang seluruhnya habis diterjang oleh arus banjir. Nah, arus banjir datang dari wilayah sana, depan, menghantam 2 bangunan milik Ibu Agustina, dan yang di sebelah sana merupakan milik Bapak Tabe. Yang tersisa sekarang merupakan bangunan berbahan semen yang masih berdiri, namun bergeser beberapa meter. Sementara di depannya sebelumnya merupakan bangunan yang juga masih sedikit tersisa, namun juga bergeser beberapa meter. Nah, ini telah dibongkar oleh pemilik rumah bersama warga dan menyisakan puing-puing yang masih bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah lagi, dan sebagian besar memang dipisahkan kayu-kayu yang masih bisa digunakan. Di sampingnya tepat merupakan sungai yang meluap kemarin, hanya berjarak beberapa meter dari 2 rumah ini. Pemirsa, ini salah satu sisa bangunan dari milik Pak Tabe yang masih berdiri, yang berbahan semen. Di bawah masih kita lihat bekas-bekas lumpur. Ini juga puing-puing bangunan yang berserakan di dalam bagian belakang rumah yang merupakan dapur yang baru dibangun oleh Pak Tabe.
Pemirsa, ini merupakan aliran Sungai Belantian yang kemarin meluap dan menerjang 2 bangunan rumah warga yang rusak ini. Di sekitar sini masih kita bisa melihat bekas-bekas dari banjir yang kemarin terjadi. Siap kita lihat pohon-pohon pisang seperti ini tumbang. Itu menandakan derasnya arus sungai yang menerjang kawasan ini. Selain itu kita bisa lihat di atas sini. Di sebelah sini juga kita bisa lihat di atas pepohonan masih terlihat bekas-bekas sisa banjir yang dipenuhi sampah. Ini menunjukkan berapa tingginya debit air yang mengalir di sini dan juga berapa derasnya arus air. Pemirsa, kalau ini dua rumah yang hanyut, nah kalau kita lihat tepat di sebelah rumah yang hanyut kemarin, di sini masih ada bekas air. Kita bisa lihat dari ketinggian saya ini hampir mencapai 2 meter. Ini tepat berada di sebelah 2 rumah yang hanyut kemarin. Dan seluruh dalam rumah ini tergenang air, begitu juga dengan rumah-rumah lain yang berada di sebelah rumah ini. Seluruhnya terendam dan barang-barang dievakuasi warga dan dinaikkan ke atas untuk diungsikan. Kondisi banjir yang terjadi di sini itu awal mulanya gimana sih, Bu? Awal mulanya pokoknya dari sedikit dan naik dia kan nggak pernah yang kayak gitu. Dia masih pokok per detik naik sedikit. Saya biasa mau nangis gitu lihat airnya, kok nggak pernah kayak ini airnya kok naik. Saya mau pergi kerja lihat airnya malah pulang lagi sebentar, saya kan dengan bapak pulang lihat airnya makin naik. Nggak pernah airnya gitu. Kali kan ibu tetangga tuh sudah siap, saya bilang kan. Saya kemas mau nangis saya ke depan kan, lihat airnya naik pokoknya deras dia kan. Saya tidak bisa, pokok air mata saya malah keluar lihat barang tuh yang bapak naikkan bikin anak tuh tempat pakaian tuh. Saya bilang anak saya lihat air tuh makin naik dia. Apa yang pokok yang bisa diselamat lah, yang tidak bisa ya boleh buat aja. Kali kan saya lihat apa makin naik. Kali jam istirahat bentar, saya berteduh situ ngambil yang barang yang bisa diambil, dulu, angkat ke gang tuh tempat kawan saya tetangga situ kan. Tiba-tiba datang pokok airnya kayaknya per detik. Itu begitu di situ melihat waktu kejadian rumahnya hanyut gimana? Posisi ibu di mana dan apa yang dilakukan? Posisi saya ke tempat ipar saya itu. Bapak saya suami saya yang lihat tuh. Dia bilang ya katanya rumahnya dah tumpah situ katanya bilang. Ya saya nangis saya gimana mau tempat diam gitu kan. Nangis saya. Sekali jam 3 saya lihat pergi sini, lihat rumahnya dah rumah bergeser sana. Bergeser dia sana ya, bilang kemana pagi-pagi jam 4 pergi dah. Selain bangunan yang rusak, apa saja Bu yang rusak? Pokoknya rumah tuh tumbang apa kalau lemari rusak apa. Pokoknya dokumen berharga gitu. Dokumen berharga pun belum ada dapat tuh.
Kalau surat-surat apa nggak ada. Sepeda motor juga infonya juga hilang. Iya, sepeda motornya pun anyut ya Kak. Kapan saya sih harus cepat gitu kan. Karena tentang tempat kakak pun nggak nyaman nggak gitu ya. Nah, karena pun udah biasalah di rumah kita sendiri, biar apapun, biar jelek pun di rumah sendiri gitu Kak. Pemirsa, sesuai data dari pihak terkait menyebutkan memang tidak terjadi korban jiwa dari bencana banjir dan juga tanah longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Landak pada 22 Mei kemarin. Namun semua pihak bersinergi untuk menangani warga terdampak bencana alam ini. Pemirsa, setelah dari tempat ini kita akan menemui pihak-pihak terkait untuk mendengar seperti apa penanganan pasca banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Landak ini. Begitu mendapat info banjir, kita langsung bergerak. Pertama, kita melakukan monitoring bersama dengan Pak Camat, Pak Kades, dan perangkat desa lainnya. Yang jelas kami melakukan evakuasi. Banyak masyarakat yang mengungsi. Ada beberapa titik, terutama di Ngabang, kemudian juga ada di Terbedak, kemudian juga ada di Desa Pakuraya di Kolabehi, termasuk Desa Kolabehinya ada yang mengungsi. Dan desa-desa lain ada yang mengungsi tapi mereka mandiri gitu. Pemirsa, cuaca ekstrim yang terjadi pada 22 Mei kemarin berupa hujan deras, selain mengakibatkan bencana banjir juga mengakibatkan tanah longsor seperti yang sekarang terjadi di Dusun Tapis Tembawang, Desa Engkadu, Kecamatan Ngabang. Nah, di sini di badan jalan ini kurang lebih sepanjang 200 meter kemarin sempat tertimbun oleh longsor berupa material tanah bercampur dengan pepohonan. Peristiwa ini juga sempat menyebabkan arus transportasi dari Kecamatan Ngabang menuju dua kecamatan, yakni Kecamatan Kuala Behe dan juga Kecamatan Air Besar lumpuh total. Sejak pagi hingga setidaknya pukul 4 sore, warga tersendat karena tidak bisa melintas baik dari arah Ngabang menuju ke kedua kecamatan maupun sebaliknya. Bahkan dalam mengatasi longsor yang terjadi di sini, pihak Dinas Lingkungan Hidup juga menurunkan sebuah alat berat dibantu oleh perusahaan untuk membersihkan material longsor yang menimbun badan jalan. Saat ini memang kondisi yang terjadi masih terlihat rawan terjadi longsor susuran karena bagian atas merupakan perbukitan, sementara di bagian kiri atau kanan badan jalan saat ini juga masih terancam longsor karena merupakan tebing yang cukup curam, sehingga warga di sekitar cukup khawatir jika terjadi longsor susulan dapat mengakibatkan badan jalan terputus. Nah, longsor yang kemarin terjadi di Kecamatan Ngabang, tepatnya di Desa Engkadu, ya, kita berbagi
Karena kami punya alat berat, Dinas LH kita turun, kita bantu. Ya. Bukan berarti begitu terjadi itu bukan tugas saya. Namun karena perintah pimpinan kita bersama-sama. Tidak ada istilahnya itu BPD, tidak. Itu tugasnya kecamatan, tidak. Kita sama kita. Ya kami Dinas LH berusaha untuk bisa membantu sesuai dengan kemampuan. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan, pertama waktu tanggal 27 Mei 2024 kami dilantik paginya, kami langsung setelah itu diterima kami langsung ke lokasi banjir, yaitu di Kecamatan Ngabang, sekaligus juga menerima bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, beberapa item dan termasuk dana yang diberikan. Dan kami langsung ke lokasi di kecamatan di mana terjadi banjir, yang 17 warga mengungsi, yang pada hari itu juga memang tinggal 7 dan kembali. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan dari banjir tersebut, kita lakukan mapping atau pemetaan baik terhadap korban banjir dan semacam misalkan banjir yang menghanyutkan 2 rumah. Kita juga memberikan bantuan dan sekaligus kita relokasi 2 rumah tersebut, rumah miliknya Pak Tabe dan Ibu Agustin yang kena banjir tersebut, dan sekaligus nanti memitigasi resiko banjir kalau sekiranya ada di kemudian hari. Untuk sampai saat ini masih dalam pengawasan kita atau dalam ini kita agar korban atau masyarakat tidak terkena lebih lanjut lagi. Lebih dari 3 hari pemirsa, banjir merendam beberapa wilayah pemukiman warga yang berada di pinggiran sungai Landak di Kecamatan Ngabang ini, termasuk di wilayah kecamatan-kecamatan lain yang tergolong wilayah langganan banjir. Sehingga saudara tidak heran di beberapa sudut kota termasuk di sini, tempat saya berada saat ini merupakan kawasan Desa Raja di Pasang Rambu, kawasan rawan banjir. Ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menyosialisasikan kepada masyarakat untuk mengantisipasi potensi terjadinya banjir termasuk di kawasan ini. Sebab di sini bisa kita lihat ini berjarak hanya beberapa belas meter dari pinggiran sungai Landak yang biasanya meluap karena kiriman air dari wilayah perhuluan. Di sini kita lihat di samping saya masih terlihat bekas-bekas banjir yang kemarin terjadi, masih berbekas hingga ke ujung sana. Namun pemirsa, apakah cukup dengan mengantisipasi dan waspada terhadap terjadinya bencana alam, salah satunya banjir? Apakah tidak lebih baik mencegah atau meminimalisir terjadinya potensi bencana alam? Mengingat dalam 2024 ini sudah 2 kali terjadi banjir di Kabupaten Landak ini. Kita akan dengar seperti apa pendapat dari pemangku kebijakan terkait bagaimana mengatasi banjir yang terjadi di Kabupaten Landak. Nah mungkin masyarakat yang tinggalnya juga di daerah pinggiran sungai, ya, yang mungkin memang sudah tidak layak untuk ditempati di daerah itu karena sering terendam, ya kita harapkan masyarakat maupun pemerintah bisa memikirkan solusi terbaik untuk mereka. Kita pikirkan bersama-sama. Tidak ada yang merasa bahwa ini bukan tugasnya si instansi ini, bukan tugas ini, tapi bersama-sama kita bangun untuk mencapai jangan sampai timbul lagi bencana banjir yang akan datang. Ini kan alam dan juga pihak-pihak yang terkait di sana. Apakah itu nanti pihak ketiga, perusahaan atau lain sebagainya, kita nanti duduk. Ada nggak andil dari mereka sehingga kita petakan untuk kita dapatkan solusi yang terbaik dalam meminimalisir atau memitigasi risiko banjir ini. Baiknya memang kita dalam berupaya jangan sampai menanam satu komoditi
harus beragam supaya alam juga seimbang gitu. Kalau alam tidak seimbang, ya kita yang merasakan dampaknya. Jika banjir terjadi, banyak sisi dan juga masyarakat dari berbagai status sosial terdampak dan mengalami banyak kerugian. Kita akan menyapa bagaimana masyarakat yang merasakan langsung dampak dari bencana banjir yang kemarin terjadi. Bagi masyarakat yang mengandalkan atau yang bekerja sebagai swasta, sedikit banyak tentunya terhalang untuk bekerja. Contoh saya sendiri sebagai mungkin kerja swasta, mencetak batako, dan hal ini mungkin tidak dapat bekerja dengan semaksimal mungkin, atau dalam artian pada saat banjir itu tidak dapat bekerja. Dan untuk itulah mungkin kami mohon perhatian dari pemerintah. Saat ini pemirsa, memang genangan air di wilayah perhuluan termasuk ini Kecamatan Ngabang sudah surut, dan sesuai dengan informasi yang kami peroleh bahwa wilayah hilir yakni Kecamatan Sebangki masih terendam banjir di beberapa wilayah. Kita akan melihat seperti apa kondisi di sana, apakah masih terendam dan bagaimana aktivitas masyarakat di sana. Pemirsa, kita akan lihat gimana bukti sisa-sisa dari banjir yang melanda wilayah ini di wilayah Dusun Ipul 2, Desa Sebangki. Saya berdampak kepada akses transportasi. Ini juga salah satu tempat ibadah yang cukup yang juga terendam. Ini masih kita bisa lihat bekas air yang masih tersisa. Bisa kita bandingkan dengan ketinggian saya. Pemirsa, dari sisa bekas banjir ini kita bisa lihat ini sekitar 1 meter ketinggian yang terjadi banjir. Ini juga salah satu tempat ibadah yang juga terdampak banjir kemarin. Tapi sekarang pemirsa kondisinya sudah berangsur surut dan ini hanya menyisakan sisa-sisa genangan banjir. Dan kita berharap bisa cepat surut dan warga bisa beraktivitas seperti biasa. Ini sih tidak terlalu parah kecuali jalan, cuman aktivitas warga memang terganggu gitu. Jadi yang kerja tidak kerja gitu. Dan tidak semua, cuman ada 1-2 rumah yang tidak kena, cuman ya kita ratakan saja Pak, karena cemburu sosial di warga Pak kan, masa rumah ini tidak kena dikit aja, tapi dampaknya sama aja kan. Jadi kita ambil antisipasi karena memang sedikit yang tidak kena kita ratakan. Gitu. Jadi kita masukkan laporannya semua. Ya. Saya dari awal saya lahiran di sini, dari kecil juga di sini, memang setiap tahunnya banjir Pak. Jadi ya bersyukur ada bantuan dari pemerintah, biarpun dikit atau kecil, kami syukuri Pak. Artinya saya dengan warga di sini berterima kasih karena ada perhatian dari pemerintah kabupaten Pak.
pemirsa, saat ini kami sedang berada di Desa Kuala Sambe, Kecamatan Subangki, Kabupaten Landak, untuk melihat bagaimana kondisi banjir yang melanda wilayah ini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa banjir yang terjadi di wilayah ini merupakan kiriman dari wilayah perhuluan, diantaranya Kecamatan Ngabang yang sebelumnya telah terjadi banjir. Setelah Kota Ngabang kering, air yang tadinya surut bermuara ke wilayah Kecamatan Subangki ini. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa bagaimana pentingnya kita menjaga, mengantisipasi terjadinya bencana banjir yang sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan. Selain juga faktor cuaca yang sangat ekstrim. Oleh karena itu, mari kita jaga kondisi lingkungan untuk terhindar dari potensi terjadinya musibah. Saya Anugrah, sampai jumpa.